Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Nah, Ibu harapkan di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu akan mengawalinya dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengambil absen. Hari ini kalian hadir semua? Oke, tingkatkan kehadiran kalian ya. Nah, pelajaran kita hari ini tentang sistem pernapasan manusia. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi adik-adik. Jadi, materi kita pada hari ini mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, dalam sistem pernapasan manusia ini kita akan membahas lebih khusus mengenai yang pertama organ pada sistem pernapasan manusia, yang kedua cara menjaga agar paru-paru tetap sehat, dan yang ketiga ada video sistem pernapasan dan juga dilengkapi dengan latihan soal. Oke adik-adik, sebelum kita masuk pada materi, di sini Ibu ingin bertanya, mengapa kita perlu bernafas? Oke, jadi coba kita sama-sama praktekkan atau kita menutup hidung selama 5 detik. Oke, jadi di sini kalian pasti merasa sesak nafas, bukan? Pasti kita semua merasakan sesak nafas. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Yang pertama kita akan membahas mengenai sistem pernapasan manusia. Jadi, sistem pernapasan manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida dalam darah. Nah, yang pertama kita akan melihat lagi organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Nah, organ yang pertama yaitu hidung, organ yang kedua faring, organ yang ketiga adalah laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, keenam bronkiolus, dan juga paru-paru. Nah, organ pertama yaitu terlihat mengenai hidung. Jadi, fungsi hidung adalah tempat masuknya udara. Mengapa kita menghirup udara lewat hidung? Karena di hidung udara akan dihangatkan sesuai dengan suhu tubuh oleh lendir. Udara akan disaring menggunakan rambut-rambut halus yang ada pada rongga hidung. Jadi di hidung itu terdapat lendir difungsikan untuk menghangatkan suhu tubuh, dan juga ada rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Nah, yang berikutnya kita lihat organ yang kedua yaitu faring. Nah, fungsi faring ini adalah menjadi jalur agar udara dari hidung bisa mencapai paru-paru melewati laring dan juga trakea. Yang berikutnya kita lihat organ yang ketiga adalah laring. Jadi laring adalah kotak suara dan juga tempat suara itu digetarkan. Jika kita berbicara, kita bisa merasakan getaran yang terjadi pada laring. Nah, yang berikutnya kita lihat trakea. Trakea yaitu suatu pipa yang menghubungkan antara bagian luar hidung dan bagian dalam paru-paru. Trakea itu seperti pipa yang terbuat dari tulang rawan. Nah, tulang rawan ini disebut juga kartilago. Yang berikutnya kita melihat bronkus. Nah, bronkus ini merupakan cabang batang tenggorokan. Bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Organ berikutnya adalah bronkiolus. Jadi bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Yang berikutnya adalah paru-paru. Nah, paru-paru terletak di dalam rongga dada manusia. Paru-paru terdiri atas bronkiolus,
bronkus, dan juga alveolus. Alveolus yang merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang berikutnya kita melihat cara menjaga agar paru-paru tetap sehat agar tubuh memperoleh suplai oksigen yang cukup. Oke, adik-adik, jadi di sini ada cara menjaga agar paru-paru tetap sehat itu. Yang pertama, kita rajin berolahraga secara teratur. Yang kedua, membuka jendela rumah setiap hari agar udara dalam rumah dapat berganti dengan udara di luar rumah. Yang ketiga, menghirup udara segar di taman, hutan, atau tempat lain yang memiliki banyak tanaman. Yang keempat, banyak menanam pohon di lingkungan sekitar. Yang kelima, kita tidak terlalu lama berada di dalam ruangan yang penuh dengan bahan kimia berbahaya. Yang terakhir, tentunya kita tidak merokok, karena merokok itu tidak baik untuk tubuh atau terlebih khusus itu untuk paru-paru. Nah, materi kita di atas sudah selesai. Nah, di sini kita akan masuk dengan latihan soal. Nah, di sini latihan soal Ibu sudah siapkan ada 4 butir soal. Yang pertama itu jelaskan pengertian sistem pernapasan manusia. Yang kedua, jelaskan fungsi rambut yang terdapat pada hidung. Yang ketiga, jelaskan organ-organ pernapasan pada manusia secara singkat. Dan yang keempat itu mengapa kita sebaiknya tidak berbicara pada saat makan dan minum yang berhubungan dengan pernapasan. Oke adik-adik, jadi soal ini kalian kerjakan dalam kertas. Nanti di akhir pelajaran baru kalian mengumpulkan hasil dari kerja kalian. Nah, sambil kalian mengerjakan soal, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video dari sistem pernapasan manusia. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea.
Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget Pipo. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, adik-adik, pembelajaran kita hari ini tentang sistem pernapasan manusia, yang terlebih khusus kita belajar mengenai organ-organ sistem pernapasan sudah selesai. Nah, sekarang untuk tugas yang sudah diberikan tadi, jawabannya dikumpulkan di meja ibu sekarang. Oke, jika sudah selesai mengumpulkan tugas, nah di sini ibu akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang sistem organ. Jadi organ-organ pada manusia itu terdiri dari ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan juga paru-paru. Nah, di sini cara kita agar menjaga paru-paru tetap sehat itu yang pertama kita harus rajin berolahraga, yang kedua membuka jendela setiap pagi dan sebelum bangun tidur. Dan juga tetap tidak berada di dalam ruangan yang memiliki zat kimia berlebihan. Nah, adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dan kita mengakhirinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.